bersegeralah dalam mendidik anak sebelum anak nanti akan melalaikanmu. Karena tanpa didikan agama, didikan orang tua, didikan akhlak itu sangat penting. Kalau tidak diajarin, mereka akan menyusahkanmu kelak. Ketika besar akan menyusahkanmu, akan menyusahkan orang tuanya dan merepotkan orang tuanya. Sebelum itu terjadi, marilah dari sekarang sedini mungkin mendidik anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Bapak ini terpaksa harus ngebunuh anak kandungnya sendiri demi keselamatan keluarganya. Oke, mari kita bahas tentang kisah Bapak Sutikno. Jadi laki-laki ini bernama Sutikno Miji, usianya 59 tahun. Beliau tinggal di Semarang. Pak Sutikno tinggal sama istrinya dan juga sama kedua anaknya. Anak Pak Sutikno ini yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Anak yang laki-laki ini namanya Guntur, usianya 22 tahun. Si Guntur ini sering banget membuat onar sejak SMP. Dia sering banget melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat, bahkan keluarganya sendiri sampai kewalahan. Pernah suatu ketika keluarganya ini sampai memutuskan untuk mengungsi dan pindah dari rumahnya saking gak sanggupnya menghadapi kelakuan si Guntur ini. Tapi kemudian ada kabar kalau Guntur ini kecelakaan. Di momen itulah Pak Sutikno beserta istri dan anak perempuannya memutuskan untuk balik lagi ke rumah. Tapi ternyata setelah sembuh, Guntur ini kembali berperilaku meresahkan dan bikin onar lagi. Orang tuanya itu benar-benar kewalahan dan gak tahu harus gimana. Mereka udah coba pakai cara halus sampai cara kasar, Guntur ini tetap suka bikin onar. Bahkan ibunya sampai sempet sujud-sujud berharap pintu hatinya Guntur ini terketuk gitu, tapi nggak mempan. Sampai akhirnya di tanggal 1 Januari 2024 kemarin, Guntur ini pulang dalam keadaan mabuk dan nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia ngamuk-ngamuk dan ngancam mau bunuh adik sama ibunya. Ibunya panik dong, dia langsung teriak dan kedengeran sama Pak Sutikno. Pak Sutikno langsung bergegas menghampiri mereka dan Pak Sutikno ngelihat keadaan udah chaos banget. Guntur pegang pentungan atau balok kayu gitu, istrinya teriak-teriak dan anak perempuannya ketakutan. Pak Sutikno langsung buru-buru ngerampas balok kayu yang dipegang Guntur, tapi Guntur malah ambil pisau dan dia mau nusuk adik perempuannya. Pak Sutikno ngelihat itu langsung menangkis dan untungnya pisau yang dipegang Guntur itu berhasil jatuh. Pak Sutikno langsung nyuruh anak perempuannya buat pergi jauh-jauh dari sana dan Pak Sutikno langsung menghantam Guntur pakai balok kayu yang dia pegang itu sampai Guntur terkapar di lantai. Habis itu Pak Sutikno menghantam lagi kepala Guntur pakai batu hebel sampai akhirnya Guntur tewas di tangan ayahnya sendiri. Setelah itu apakah Pak Sutikno berusaha untuk kabur atau mengarang cerita atas kematian putranya itu? Enggak, Pak Sutikno dengan gentle langsung datang ke ketua RT dan ketua RW setempat untuk mengakui apa yang sudah dia perbuat terhadap anak laki-lakinya itu. Hingga selanjutnya Pak Sutikno diamankan oleh pihak kepolisian dan Pak Sutikno mengaku bahwa niat awalnya hanya ingin melumpuhkan Guntur biar dia nggak terus-terusan bikin onar dan meresahkan masyarakat. Tapi ternyata Pak Sutikno kebawa emosi sampai akhirnya nyawa anaknya harus berakhir di tangannya sendiri.